everyone, welcome to our podcast education. Nah, sebelumnya, perkenalkan, nama aku Laila Matovani. Hari ini aku nggak sendiri, aku ditemani teman sharing kita kali ini. Silakan perkenalkan namanya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Saipah. Oke, just for your information, kami dari Universitas Pamulang, Prodi Pendidikan Ekonomi. Oke, tanpa lama-lama, mari kita langsung saja ke inti topik podcast kita kali ini. Dan untuk kalian teman-teman yang mendengarkan, semoga kalian enjoy ya. Nah, hari ini kita mau sharing tentang kebijakan fiskal Islam. Oke Putri, aku mau tanya nih, sebenarnya apa sih kebijakan fiskal dalam Islam itu? Nah, dalam Islam, kebijakan fiskal itu merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat. Sehingga kebijakan fiskal itu bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi, maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyatnya saja. Nah, akan tetapi lebih kepada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Karena kan hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia itu berasal dari bagaimana sih distribusi harta yang di tengah-tengah masyarakat itu terjadi. Nah, jadi kan uang publik itu dipandang sebagai amanah di tangan penguasa, dan itu harus diarahkan pertama pada lapisan masyarakat yang lemah dan orang-orang miskin, sehingga terciptalah keamanan masyarakat dan kesejahteraan umum. Yap, betul sekali ya teman-teman. Aku juga setuju sekali sih. Kalau kebijakan fiskal ini tidak hanya untuk memperbaiki perekonomian ataupun meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya saja, tapi lebih kepada terciptanya mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Nah, lalu bagaimana sih peran dari kebijakan fiskal Islam ini? Nah, kalau untuk perannya sih, kebijakan fiskal ini dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi melalui insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah, yaitu melalui perpajakan, pinjaman, atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah. Jadi, kebijakan fiskal dalam suatu negara itu tentu diharapkan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam. Karena kan tujuan pokok agama Islam itu untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Wih, bener banget sih. Aku setuju ya sama kamu. Lalu, apakah kebijakan fiskal ini memiliki cirinya tersendiri? Oh, tentu ada dong. Jadi ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam itu ada 3. Nah, yang pertama itu pengeluaran negara yang dilakukan berdasarkan pendapatan. Nah, sehingga jarang tuh yang terjadi defisit anggaran. Nah, kalau yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam ini, pajak yang dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Nah, dan yang terakhir ada zakat. Zakat di sini zakat yang berdasarkan hasil keuntungannya ya, bukan pada jumlah barang. Oh gitu, ternyata ada cirinya juga ya. Aku mau tanya lagi dong, boleh nggak? Oh boleh dong, apa nih? Oke, yang aku tahu nih ya, dalam kebijakan fiskal ini kan dia memiliki 2 instrumen, yaitu kebijakan pendapatan yang tercermin dalam pajak dan kebijakan belanja ataupun yang kita sebut dengan pengeluaran. Tapi pendapatan yang didapat ini sumbernya dari apa saja sih? Oh, kalau untuk sumber sih penerimaan atau pendapatan negara dalam Islam itu ya ada jiswa, ada khoroj, atau yang bisa dikenal dengan pajak bumi atau tanah pertanian. Ada juga usyur atau yang bisa kalian kenal dengan pajak perdagangan atau bea cukai. Ada juga jizyah atau yang dikenal dengan pajak yang dikenakan pada kalangan non-muslim. Terus juga ada gonima atau yang bisa dikenal dengan harta rampasan perang. Dan yang terakhir ada khums dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal. Oh gitu, berarti pemungutan zakat haraj, jizyah, dan berbagai sumber pendapatan negara lainnya itu memang mempunyai dasar sesuai ajaran Islam dong, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Betul sekali.
Oke, terima kasih ya Putri. Sepertinya kita sudah memasuki penghujung acara podcast kita kali ini nih. Nah, sekarang waktunya kita memberi kesimpulan pada podcast kita kali ini. Jadi, kebijakan fiskal dalam Islam bukanlah semata-mata untuk memperbaiki ekonomi ataupun meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya saja, tetapi lebih kepada mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Nah, terima kasih ya yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya Laila Motovani dan Putri Saipa undur diri. See you on next podcast.